Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, khususnya teman-teman di Telaga Sakinah Cikarang, sahabat-sahabat Ahsan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kangen ya, biasanya kita ke sana ya. Namun karena pandemi ya, sehingga belum bisa offline ya. Namun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak bisa bersua secara langsung, kita masih bisa ya bersua secara tidak langsung. Tetap ngaji ilmu agama, tetap semangat menimba, menggali ilmu agama dengan memanfaatkan teknologi-teknologi modern yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang cerdas, yang memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas ya, atau kalau biasa kita ngaji dulu biasanya ada namanya bedah buku gitu ya. Insyaallah taala kita akan ngaji bedah buku ya, buku kecil kami yang kami beri judul Cambuk Hati Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Mas Abdurrahman nanya, kenapa kok milih buku ini? Ya. Kenapa kok milih bedah buku ini dari sekian banyak buku-buku yang lain? Pertama mungkin karena buku ini buku baru saya, ya. Buku terbaru ya yang kami tulis. Yang kedua karena dalam buku ini banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Nasihat-nasihat yang bisa mencambuk hati kita semuanya dari kelalaian kita, yang bisa melembutkan hati kita insya Allah. Nasihat-nasihat yang muncul dari para sahabat Nabi, murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat tulus dalam memberikan nasihat wasiat kepada kita. Ya, wasiat-wasiat mereka, nasihat-nasihat mereka singkat, padat, dan diiringi dengan praktek nyata, bukan cuma sekedar kata-kata. Itulah yang melatar belakangi kenapa kita memilih tema buku ini insyaallah ta'ala. Jadi buku ini berisikan tentang nasihat-nasihat dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa para sahabat Nabi itu? Kita tahu para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wafat dalam keimanan. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Ini keutamaan para sahabat. Allah menyatakan bahwasanya Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kesuksesan yang sangat besar. Ya. Dan para sahabat juga adalah manusia terbaik, generasi terbaik yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku ini, yaitu para sahabat. Ya, ini orang-orang yang paling baik. Kemudian generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah, sikap mereka kepada para sahabat tengah-tengah antara yang meremehkan dan yang berlebih-lebihan. Mereka tidak berlebih-lebihan, ya, seperti orang-orang Syiah yang berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, dan juga tidak merendahkan, ya, seperti orang-orang Khawarij, ya, yang memerangi Ali bin Abi Thalib, atau seperti orang-orang Rafidah yang melaknat, mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah satu, mencintai para sahabat karena mereka tahu bahwa para sahabat adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul ansari iman wa bughduhum nifaq. Mencintai orang-orang Ansar itu adalah keimanan, dan membenci mereka adalah kemunafikan. Maka tanamkan pada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, untuk cinta kepada para sahabat. Kata Imam Malik rahimahullah, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama us-salaf, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, surat Al-Fatihah. Yang kedua, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para sahabat adalah, ya, mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Setiap kali disebut para sahabat, mereka mendoakan kebaikan. Ya, setiap kali disebut Abu Hurairah misalkan, maka mereka mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Siapa yang mendahului kita dengan keimanan? Para sahabat. Ya, para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kamu jadikan di dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sikap kita kepada para sahabat juga adalah tidak mencela para sahabat, menahan lisan kita dari mencela para sahabat. Ya, jangan sampai lisan kita menyebut para sahabat dengan kalimat-kalimat celaan, hinaan, perendahan kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Ya, Nabi juga bersabda, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebut para sahabatku, jangan, ya, kalian mencelanya, tapi tahan lisan kalian. Nabi juga bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain.
Siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan seluruh manusia. Ya, jadi intinya kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang sangat agung, ya, dipuji oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kalimat-kalimat mereka, nasihat-nasihat mereka, wasiat-wasiat mereka sangat penting untuk kita renungkan bersama. Ya, mereka menyaksikan turunnya wahyu. Mereka bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka, ya, belajar secara langsung dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kata-kata mereka begitu meresap. Ya, nah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa wasiat dari para sahabat. Ya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah, ya, dengan judul sumber petaka itu bernama lisan. Disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya beliau pernah masuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini dua sahabat yang sangat mulia, dua sahabat dekat Nabi SAW. Ya, baik ketika masih hidup, bahkan setelah mati, di mana kuburannya, ya, bertetangga dengan Nabi SAW. Suatu saat Umar bin Khattab masuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, wa huwa yahbidhu lisanah, dan dia sedang memegang lisannya. Faqala lahu Umar, mah ghafarallahu lak. Ngapain kamu Abu Bakar? Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, inna hadza awradanil mawarid. Sesungguhnya ini, yaitu lisan ini, inilah yang menjerumuskanku ke dalam kebinasaan. Allahu Akbar. Ya, mari kita perhatikan athar yang mulia ini. Orang selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, yang kita tahu ketakwaannya, bahkan beliau dijamin masuk surga. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi beliau khawatir akan dosa lisannya. Lantas bagaimana dengan diri kita? Ya, yang belum bisa mengontrol dan menjaga lisan-lisan kita. Betapa banyak dosa-dosa kita disebabkan karena kita nggak bisa menjaga omongan kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, aksaru khotaya bani Adam fi lisan? Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Ya, jadi kalau orang sekelas Abu Bakar saja khawatir, takut, terjerumus kepada neraka, kepada kebinasaan dengan sebab lisannya, lantas bagaimana dengan kita? Ingat, ya, lisan ini banyak sekali menjerumuskan manusia kepada dosa. Suatu saat Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhuduna bima natakallamu bihi wa Rasulullah, apa kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Maka Nabi SAW menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas ala wujuhim aw ala manahirihim illa khasaidu alsinatihim. Celaka kamu wahai Mu'adz. Ya, bukankah banyak orang yang diseret ke neraka, diseret wajah mereka, dahi mereka, karena, ya, omongan-omongan mereka. Jadi mari kita bertakwa kepada Allah. Hati-hati dengan lisan kita, jaga omongan kita, ya, jangan sampai membuat murka Allah Subhanahu wa taala atau menyakiti manusia. Nabi SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam
Ya, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam. Dan Nabi SAW pernah ditanya, ya, man najah, wahai Rasulullah, apa kunci kesuksesan itu, keselamatan itu? Maka Nabi mengatakan, amsik alaika lisanak wal yasa'a baitak wabki ala khati'atik. Tahan lisanmu, ya, jaga omongan kita, kemudian menetaplah di rumahmu. Ya, apalagi sekarang banyak wabah, hendaknya kita dianjurkan untuk sering di rumah, kecuali ya kalau memang ada keperluan. Ya. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Ini wasiat yang pertama dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, wasiat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian tua. Ya, ini mutiara hikmah dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengajarkan kepada kita untuk bersemangat dalam ngaji ilmu agama, mengejar ilmu agama. Karena ilmu agama adalah cahaya yang menyinari perjalanan kita menuju surga. Ya. Ilmu agama adalah lentera agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Agar kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Makanya hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk bersemangat dalam belajar ilmu agama. Ya, walaupun sekarang PPKM, walaupun sekarang kajian-kajian offline mungkin belum banyak yang diadakan, ya, karena pandemi ini. Tapi alhamdulillah kita masih bisa belajar ilmu agama dengan secara online. Ya, seperti ini, baik TV-TV ya, seperti Al-Furqan TV, Ahsan TV dan sebagainya. Ya. Termasuk juga kajian-kajian online Zoom seperti ini, ya. Kita masih harus terus belajar ilmu agama. Karena kita butuh kepada ilmu agama ini. Sebagaimana kita butuh kepada makanan dan minuman. Jadi walaupun PPKM kan kita harus tetap makan, tetap minum. Begitu juga walaupun PPKM kita harus tetap belajar ilmu agama. Ya. Imam Ahmad pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih penting daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Ya, kenapa? Karena kita belajar ilmu agama itu supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Bukankah kita diperintahkan, ya, untuk beribadah kepada Allah? Bukankah tujuan inti kita ada di dunia ini untuk ibadah kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, tujuan kita belajar agar kita bisa beribadah kepada Allah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Sesungguhnya ilmu itu dicari supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Ya. Karena kalau kita ibadah kepada Allah tapi tanpa ilmu, ya, malah amburadul, kacau, malah nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bila ilm kana yufsidu aksara mimma yuslah. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ya, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lanjut, wasiat yang ketiga, wasiat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an tentang kedahsyatan Al-Qur'an. Di mana Khalifah Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jal. Demi Allah, seandainya hati kalian bersih, suci
maka dia tidak akan kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini cambuk hati betul bagi kita semuanya yang seringkali lalai dari Al-Quran, yang seringkali lupa dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghayati Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ya, bahkan kita seringkali menghabiskan waktu kita, umur kita, ya, dengan HP, media sosial, ya, hari-hari kita habiskan untuk berselancar di dunia maya, di Google, YouTube, Instagram. Kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah penyejuk hati kita. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bahkan setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka setiap satu huruf dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Luar biasa. La aqul alif lam min harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin lembut hati kita, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, mengaji. Walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, andaikan Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, kau akan lihat gunung tersebut akan pecah. Gunung yang keras akan menjadi lembut dengan Al-Quran. Ya, maka hati kita juga demikian. Hati yang keras, hati yang gersang akan menjadi lembut, ya, sejuk kalau kita membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Maka mari, ma'asyiral muslimin, ya, sisihkan waktu kita untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran, tafsirnya, ya, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Sumber kebahagiaan dunia akhirat ada di dalam Al-Quran. Dia adalah petunjuk yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lalaikan Al-Quran. Jangan anak tirikan Al-Quran. Jangan kesampingkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyejuk hati kita semuanya. Yang keempat, wasiat dari sahabat Utsman juga tentang mahalnya nyawa seorang muslim. Ya, Al-Kisah di detik-detik kematian sahabat Utsman bin Affan, ya, di akhir masa kekhalifahan beliau. Beliau dikepung oleh para pemberontak. Rumahnya dikepung oleh para pemberontak. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an masuk menemui Utsman bin Affan seraya mengatakan, afala nuqatiluhum,
Wahai Utsman, wahai khalifah, boleh nggak kita menyerang mereka, melawan mereka? Karena mereka ini memberontak. Ya, maka Utsman bin Affan mengatakan, sesungguhnya kamu, jika kamu membunuh salah satu nyawa dari mereka, berarti kamu seakan-akan membunuh semua manusia. Ya, Masya Allah. Luar biasa sahabat Utsman bin Affan. Ya, di saat beliau dikepung oleh para pemberontak, dan beliau saat itu masih pemerintah yang sah. Lalu ada yang menawarkan untuk melawan pemberontak tersebut. Itu kalau kita, habisi aja daripada saya yang mati. Tapi ternyata Utsman bin Affan tidak berpikiran demikian. Beliau takut menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ada orang-orang yang hilang nyawanya hanya karena beliau. Ya. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika termasuk orang-orang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan yang hak. Ya, inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takut, orang-orang yang wara' kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah nyawa bukan masalah sepele. Masalah nyawa masalah yang sangat berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pernah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Makanya dosa membunuh itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Ya, termasuk dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ahmad, ya, seperti dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui sebuah dosa yang lebih besar setelah syirik daripada dosa pembunuhan. Ya, makanya aneh kalau pada zaman kita sekarang banyak orang-orang yang meremehkan pembunuhan. Banyak orang-orang yang menganggap membunuh itu seperti dosa biasa aja. Ya, bahkan kadang-kadang masalah sepele. Yang lebih parah lagi kadang-kadang seorang anak bunuh orang tuanya. Orang tua bunuh anaknya, suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya sendiri. Waliyadzubillah. Ya, ingat, kita semuanya di dunia ini hanya sementara. Semua kita akan pulang kampung. Semua kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang kelima dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, tentang dunia dan akhirat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dunia akan sirna meninggalkan kita dan akhirat akan datang menghampiri kita. Ya, kita semuanya pasti akan meninggalkan dunia ini menuju kampung akhirat. Dan masing-masing memiliki putra-putra. Jadilah kalian putra-putra akhirat, jangan menjadi putra-putra dunia. Karena di hari ini yang ada adalah amal tanpa ada hisab, dan di esok hari yang ada adalah hisab tapi tanpa amal. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib adalah wasiat yang sangat mulia tentang hakikat kehidupan dunia ini. Ya, ini penting karena kita seringkali lalai tentang hakikat dunia ini. Kita merasa bahwasanya kita akan kekal
kekal di dunia ini, seakan-akan begitu. Sehingga hidup kita berfoya-foya, makan, minum, ya, seperti layaknya binatang. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, dunia ini fana, dunia ini sementara, dunia ini hina. Suatu saat kita akan pergi meninggalkannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan sekarang akhir-akhir ini, ya subhanallah, kita diingatkan. Begitu banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, ya, meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ini ibrah bagi kita. Jangan sampai kita lalai dengan fata morgana dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan, ya, gemerlapnya dunia sehingga lupa bahwa kita akan pulang kampung. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita menjadi orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang ngerti bahwa dunia ini hanyalah sementara, dunia ini hanyalah jembatan, ya, kita ambil secukupnya untuk menuju akhirat yang kekal dan abadi. Persiapkan bekal-bekal kita, bekal iman, bekal takwa, bekal amal saleh, bekal sabar, ya, untuk menuju perjalanan akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang yang berkelana, mengembara, musafir, kemudian dia, ya, singgah di sebuah pohon untuk istirahat. Setelah selesai rehatnya, dia akan meninggalkan pohon tersebut. Itulah gambaran kita di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin, ya, mari kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, orang-orang yang mempersiapkan bekal, ya, untuk akhiratnya, orang-orang yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Selanjutnya yang keenam, masih petuah sahabat Ali bin Abi Thalib juga, dan ini petuah yang sangat penting, terutama pada zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, ya, di mana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, la takunu ujulan madayi abuduran fa inna min waraikum bala'an mubarriha mukliha wa umuran mutamahilatan ruduha. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian menjadi orang-orang yang tergesa-gesa, gegabah menyebarkan berita dan menabur benih, karena di belakang kalian ada bencana yang sangat parah dan perkara-perkara bagaikan ombak yang dahsyat menghantam. Ini wasiat yang sangat penting, terutama pada zaman kita sekarang, ya, di mana kita sekarang hidup di zaman teknologi yang seringkali berita-berita tersebar begitu cepat, sekali pencet udah nyebar kemana-mana. Banyak sekali berita-berita yang kurang valid, tidak bisa dipertanggungjawabkan, berita-berita hoax, ya, tapi begitu cepat menyebar. Oleh karenanya, melalui wasiat ini, sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita semuanya, jangan tergesa-gesa menyiarkan berita, menabur benih. Hendaknya bagi kita untuk tabayyun, tathabbut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang yang fasik datang membawa berita kepada kalian, cek terlebih dahulu. Jangan langsung disebarin begitu aja. Cek dulu bener enggak tuh. Ya. Kalau salah jangan disebarkan. Kalau bohong jangan disebarkan. Kalau memang benar, ya, berita itu sahih, maka pikirkan lagi. Kalau saya sebarkan, ini
menimbulkan manfaat atau justru malah menimbulkan madarat, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang cerdas dalam menghadapi ya berita-berita sekarang ini ya tentang corona, tentang vaksin, tentang ini banyak lah. Ya. Banyak berita-berita yang simpang siur, kabar burung, tapi ya di grup-grup, di YouTube, di Google begitu banyak tersebar. Ya. Nah, cari dari sumber-sumber yang terpercaya sehingga kita tidak gegabah dalam menyebarkan berita yang belum jelas. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh dari sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Beliau pernah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni mru'un min Quraisy, saya dari suku Quraisy. Ini kabilah yang sangat mulia, terhormat, ya seperti Nabi SAW juga dari Quraisy. Wallahi ma minkum ahmar wala aswad yafdhuluni bituqa. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian, baik yang berwarna putih maupun berkulit hitam, lebih mengungguliku dengan ketakwaan, illa wadittu anni fi mislahih, kecuali saya juga ingin termasuk bagian dari kulitnya. Allahu Akbar. Ini kalimat yang sangat indah dari sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, yang menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam itu nggak ada istilahnya narsis, ya, nggak ada. Barometer kemuliaan seorang hamba itu dilihat dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Bukan karena tampang kita, bukan karena harta kita, bukan karena pangkat kita. Yang menjadikan seorang itu mulia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dilihat oleh Allah. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita sombong dengan kekayaan kita, sombong dengan jabatan kita. Ya, sombong dengan nasab kita. Semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya wasiat yang ke-8 dari sahabat Zubair bin Awam. Ini juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal saleh yang sifatnya rahasia, maka lakukanlah. Artinya kalau kita bisa merahasiakan amal perbuatan kita, ya, maka itulah yang paling utama. Jangan dikit-dikit dipamerkan, jangan dikit-dikit disebarkan. Apalagi zaman sekarang, dikit-dikit selfie, dikit-dikit di-share ya tentang amal kita. Ini lagi sholat, ini lagi puasa, ini lagi buka bersama, lagi umroh, haji dan sebagainya. Jangan. Sebisa mungkin kita merahasiakan amal perbuatan kita. Karena dengan merahasiakan amal berarti satu, kita lebih ikhlas insya Allah. Ya, karena menjaga keikhlasan dan menghindari riya ini sangat sulit sekali. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Mari kita jaga amal-amal kita. Ya. Salah satunya adalah dengan merahasiakannya, tidak memamerkannya, tidak menyebarkannya. Sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita. Maksudnya sebagian ulama mengatakan, sembunyikanlah amal perbuatan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan dosa-dosa kalian. Ya, karena dengan kita lebih tersembunyi, insya Allah itu lebih ikhlas. Dan ikhlas adalah salah satu syarat utama diterimanya amal ibadah. Ya, namun kalau misalkan ada orang yang pamer ibadah, menampakkan ibadah, kita juga nggak boleh langsung mengvonis, oh ini orang riya, nggak juga. Ya, masalah ikhlas atau riya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi kita berupaya gitu.
berupaya untuk merahasiakan. Ya, tapi kalau ada orang lain, ya, jangan kemudian langsung kita cap. Karena misalkan sedekah, walaupun yang lebih utama adalah merahasiakan, tapi Allah membolehkan untuk menampakkan. Karena bisa jadi ada maslahat, kebaikan, ya, sehingga dicontoh sama yang lainnya. Yang kesembilan, wasiat dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini wasiat yang sangat penting juga, yang berkaitan tentang jangan mengadu domba. Ya, pernah suatu saat ada seorang yang mencela sahabat Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, padahal antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid ada gesekan gitu ya. Nah, ini ada orang mencela Khalid bin Walid. Biasanya nih kalau ada orang kemudian ngata-ngatai teman kita yang sedang bermasalah dengan kita, wah itu kita seneng itu. Oh iya, memang benar begitu. Tapi ternyata bagi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak. Tatkala ada seorang yang menjelek-jelekkan Khalid bin Walid di hadapan beliau, maka Sa'ad bin Abi Waqqas marah. Innama bainana lam yabluh dinana. Diam kamu. Ya. Sesungguhnya masalah di antara kami, ya, masalah di antara kami yaitu antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid tidak sampai kepada agama kami. Maksudnya walaupun kami ada permasalahan, tapi nggak nyampe kemudian mencela, menodai kehormatannya, nggak sampai seperti itu. Ya, athar ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita renungkan. Ya, karena ini teguran bagi sebagian murid-murid pengadu domba ya di antara para ustadz. Ya, jangan mengadu domba di antara para ustadz. Ngadu ayam aja nggak boleh. Ini ngadu ustadz, ada sebagian orang ngadu ustadz. Nanya kepada ustadz ini dijawab, kemudian ini kan lagi, apalagi zaman media sosial sekarang, ya. Nah. Dan ini juga pelajaran penting bagi para ustadz ya, tidak semua pertanyaan itu mesti dijawab. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada perpecahan, permusuhan, fitnah. Ya. Malah hendaknya bagi kita menegur si penanya. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ya bermanfaat, bahkan malah memadorotkan. Yang ke-10 di antara wasiat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau ditanya ya, diminta wasiat, maka beliau berwasiat, liyasak kabaituk wabki min dzikri atik wa kuffa lisana. Menetaplah di rumahmu, tangisilah dosa-dosamu, dan tahan lisanmu. Jadi ada 3 wasiat seperti yang diwasiatkan oleh Nabi dalam hadis Uqbah bin Amir ketika bertanya tentang keselamatan. Ya, menetaplah di rumahmu, artinya lebih banyak di rumah daripada keluyuran, daripada ikut demo, ya, ikut tawuran dan sebagainya. Karena itu lebih selamat. Yang kedua, tangisilah dosa, karena dosa ini yang paling banyak menyebabkan ya kerusakan. Ya. Yang ketiga, wa kuffa lisana, dan tahanlah lisanmu, karena ini sumber petaka. Ya, jadi ini ada 3 wasiat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, menetap di rumah, banyak di rumah. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah, menangisi dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah ya menahan lisan, karena banyak sekali dosa-dosa itu bersumber dari lisan. Yang ke-11 dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ya, beliau pernah mengatakan, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. Sederhana di dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Ibadah itu syaratnya untuk diterima oleh Allah SWT ada 2, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak boleh ya pakai
perasaan, akal-akalan, ya, apa kata banyak orang, enggak. Ya, enggak diterima di sisi Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yang ke-12, ya, singkat saja karena waktunya udah mau habis, ya, nanti bisa baca sendiri, ya, nanti minta PDF-nya sama moderator kita Mas Abdurrahman, ya, ada PDF-nya buku ini, nanti bisa dibaca, ya, kita sampaikan secara singkat saja. Yang ke-12 dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah berwasiat, innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha ahrajat jami'a ma indaha. Kuda itu apabila mendekati garis finish, dia akan mengerahkan semua tenaganya agar menang dalam perlombaan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ketika mau meninggal dunia, beliau malah semangat meningkatkan ibadahnya. Ya, maka kita pun demikian. Ya, kalau semakin tua, semakin kita merasa bahwa ajal telah dekat dengan kita, hendaknya bagi kita untuk mengerahkan segala kekuatan kita untuk memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada penutupnya. Yang paling penting ini penutupnya. Ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang ke-13, ya, wasiat dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman tentang pentingnya doa di masa-masa fitnah. Beliau mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a bi du'ain ka du'ail gharib. Akan datang suatu zaman kepada manusia, tidak ada yang selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa seperti, ya, orang yang tenggelam. Orang tenggelam kalau doa, wow, serius. Begitulah. Di saat-saat fitnah, badai fitnah menghantam kita, maka, ya, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Allah yang bisa melindungi kita. Ya. Seperti pada zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, banyak ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak wabah. Ya, kencengin doanya. Kencengin, ditingkatkan. Terus kalau kita doa yang serius. Ya, doanya yang serius. Yang ke-14, nasihat dari sahabat Mu'ad bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'atan. Duduklah bersama kami, mari kita tingkatkan iman kita. Ya, iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dengan amal saleh, dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi seseorang untuk mengontrol keimanannya. Bagaimana dia selalu mencharger keimanannya dengan amal-amal saleh, dengan mengaji ilmu agama, dengan membaca Al-Qur'an, ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana kita kalau punya HP, kalau HP-nya lemah, langsung kita charger tuh. Pusing kalau misalkan nggak ada colokan. Ya, iman juga demikian. Ketika iman ini lemah, maka mari kita berupaya untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah dengan, ya, kita ngaji ilmu agama. Makanya beliau mengatakan, ya, duduklah bersama kami, kita tingkatkan iman kita. Yakni dengan kita ngaji ilmu agama, berzikir kepada Allah, saling mengingatkan, ya, itu bisa meningkatkan keimanan. Ya. Kemudian di antara wasiat sahabat Abu Darda, beliau pernah mengatakan, la tahkiranna syai'an minas syarri an tattaqiyah wala syai'an minal khairi an taf'alah. Janganlah kamu meremehkan sekecil apapun kejelekan yang perlu kau jauhi. Sebagaimana juga jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan yang perlu kamu lakukan. Artinya jangan kita ini meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun itu.
Karena bisa jadi amalan yang kecil di mata kita itu justru yang diterima oleh Allah. Justru itu yang membukakan pintu surga bagi kita. Bukankah Nabi SAW mengabarkan ada seorang wanita di zaman Bani Israel, ya, seorang wanita pelacur yang diampuni dosa-dosanya karena dia menolong anjing? Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada orang yang masuk surga gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan? Ya, sebagaimana Nabi SAW juga mengabarkan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Jadi jangan meremehkan, ya, sekecil apapun kemaksiatan, semuanya ada totalannya. Ya, demikian juga jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan, ya, karena semuanya akan ada totalannya. Yang ke-16, ini sahabat Yusuf bin Mahak pernah mengatakan, ra'aitu ibna Umar wa huwa inda Ubaid bin Umair wa Umairun yaqus fa ra'aitu ibna Umar ainahu turaqani dama'a. Yusuf bin Mahak pernah mengatakan, aku melihat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, pernah duduk di majelis Ubaid bin Umair. Ini seorang tabi'in yang mulia. Bayangkan seorang sahabat ngaji kepada juniornya, ya, yaitu Ubaid bin Umair, seorang tabi'in yang mulia, ahli ibadah. Saat itu dia memberikan nasihat. Lalu aku melihat Ibnu Umar, ya, mencucurkan air mata, nangis. Ini subhanallah, satu athar yang sangat mengharukan, yang menunjukkan ketawaduan seorang sahabat Ibnu Umar, ya. Beliau seorang sahabat yang Masya Allah banyak meriwayatkan hadis, bertemu dengan Nabi, tapi enggak malu, enggak gengsi untuk bermajelis, ya, duduk belajar di, ya, majelis seorang tabi'in. Artinya beliau jauh lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, tapi, ya, itu tidak menjadikan beliau untuk tidak mendengarkan nasihat dari yang lebih muda, Masya Allah. Ya, dan di sini juga menunjukkan pentingnya bagi kita ini apa? Bermajelis ilmu, penting. Hati ini gersang kalau nggak mendapatkan ilmu, ya. Kita kalau, ya, seperti ini sekarang ini, ya, udah lama nggak ada pengajian gitu, ya. Nah, itu hati merasa hampa, ada yang kurang. Ibaratkan kalau badan, ya, lama nggak makan, lapar gitu. Ya, tanaman kalau nggak disiram, ya, kering, bahkan mungkin bisa mati, layu. Maka begitupun kita, mari kita charger terus, ya. Nah, kemudian yang ke-17, nasihat dari Salman Al-Farisi, al-ilmu kathir wal umru qasir fakhud minal ilmi ma tahtaju ilaih fi amri dinik wa da' ma siwahu fala tu'ani. Ilmu itu banyak, umur kita sedikit, maka ambillah ilmu yang paling bermanfaat untuk urusan agamamu. Artinya ilmu ini kan luas, banyak, ya. Ada ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, qawaid fikih, ya, belum lagi ilmu-ilmu dunia, banyak sekali. Wallahi kalau seandainya kita meluangkan waktu kita semuanya untuk belajar ilmu agama, gak cukup. Ilmu itu lautan yang tak bertepi. Ya, apa yang kita sekarang ketahui itu baru secuil, dikit banget. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Tapi, ya, nasihat dari Salman Al-Farisi, antum, kita harus memiliki skala prioritas, mana yang harus dipentingkan, mana yang harus didahulukan. Jadi kalau kita mempelajari semuanya nggak mungkin, maka pelajari yang paling penting, ya, terutama masalah-masalah akidah, ya, karena ini penentu nasib kita di akhirat nanti. Kemudian masalah juga adalah fikih, ya, fikih supaya kita ibadah kita benar, sholat kita, puasa kita, ya, pernikahan kita, jual beli kita, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah akhlak, ini juga penting. Baik. Yang ke-18, nasihat dari Abu Hurairah.
Yubsiru ahadukumul qadata fi aini ahihi wa yansal jidha fi aini nafsih. Seorang di antara kalian melihat kotoran kecil di mata saudaranya, namun lupa akan pohon besar di matanya sendiri. Ini seperti peribahasa Indonesia ya. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Semut di seberang lautan tampak. Artinya orang itu kalau aibnya orang lain, walaupun kecil, jeli dia. Ngerti aja. Tapi kalau aibnya sendiri, walaupun besar, kelihatan, ya, tapi dia nggak sadar. Artinya banyak orang itu hanya sibuk untuk ngurusi aib orang lain, tapi tidak sibuk untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang lalai. Hendaknya bagi kita untuk sibuk terhadap diri kita sendiri. Ya, ini yang lebih utama. Karena kita akan bertanggung jawab tentang amal perbuatan kita. Ya, sebelum kita sibuk ngurusi orang lain, sibukkan ya dengan diri kita. Bahkan sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, kalau kamu ingin menyebutkan aib orang lain, ya ingatlah aibmu sendiri. Taib. Kemudian yang ke-19 dari Amr bin As, beliau mengatakan laisal aqilul ladzi ya'riful khaira minasyarr walakinnahu alladzi ya'rifu khairas syarrain. Orang yang cerdas bukanlah orang yang membedakan antara kebaikan dan kejelekan, namun yang cerdas adalah yang menimbang mana yang terbaik antara dua pilihan yang buruk. Artinya kalau cuma menimbang mana yang baik dan buruk itu mudah. Tapi yang bisa menimbang ketika dihadapkan dua pilihan yang sama-sama pahit, kemudian dia bisa memilih mana yang terbaik, ya, memilih mana yang lebih ringan madharatnya, inilah orang-orang yang cerdas. Makanya kaidah para ulama itu, ya, kalau kita bisa menggabungkan antara dua kemaslahatan itu lebih baik, tapi kalau memang nggak bisa berbenturan, maka pilih yang lebih besar maslahatnya. Kalau berbenturan antara dua mafsadat, ya, kalau kita bisa hindari dua-duanya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, maka pilih yang madharatnya lebih ringan. Yang terakhir, wasiat dari sahabat Abdullah bin Amr ibnul As. Beliau mengatakan, man su'ila amma la yadri faqala la adri faqad ahraza nisfal ilm. Siapa yang ditanya tentang suatu masalah yang tidak dia ketahui, lalu dia mengatakan saya tidak tahu, maka dia berarti telah ya meraih separuh ilmu. Ya. Artinya ini pelajaran penting bagi kita, nggak usah gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau kita ditanya masalah agama, terus kita nggak tahu jawabannya, ya jawab aja saya nggak tahu. Nggak usah gengsi, nggak usah malu. Malaikat aja nggak malu kok. Tatkala mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Nggak perlu malu. Karena masalah agama ini, ya, masalah yang berat. Kita tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berkata tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita berbicara tentang masalah agama, ya, maka berarti kita berbicara tentang syariat Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ilmunya, sampaikan. Yang memiliki ilmu sampaikan, jangan sembunyikan. Tapi kalau kita nggak ngerti tentang ilmunya, jangan nekat. Ya, serahkan kepada yang ngerti atau tanyakan kepada yang lebih ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang memiliki ilmu jika kalian tidak tahu. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, kita pelajari dari pembahasan buku kami Cambuk Hati Sahabat Nabi. Semoga apa yang telah kita pelajari betul-betul bisa mencambuk hati kita, ya, dari kelalaian kita, melembutkan hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita, Mas Abdurrahman. Fadhal.
suaranya. Ya, ini sering muncul pada diri kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Kadang-kadang muncul suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam masalah ini perlu kita pahami beberapa poin. Pertama, doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu adalah puncaknya ibadah. Artinya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikabulkan maupun tidak dikabulkan, itu sudah bernilai ibadah. Kita berpahala. Ya. Jadi, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang menjadi tujuan utama kita itu adalah dikabulkannya. Tapi jadikan tujuan kita, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas Allah mengabulkan atau tidak, yang penting saya telah mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku. Allah yang memerintahkan. Jadi tujuan inti kita adalah mengamalkan perintah Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan, ya, ingat, pengabulan doa atau doa kita tidak dikabulkan, sepenuhnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Terkadang kita menilai ini yang terbaik, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa itu bukan yang terbaik untuk kita. Maka harus kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ya, seperti jihad. Bisa jadi kalian ya membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, atau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, ketika Allah belum mengabulkan doa-doa kita, hendaknya bagi kita mengevaluasi diri kita, muhasabah. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, ya, karena ada adab-adab yang belum kita amalkan, atau di sana ada penghalang-penghalang yang menghalangi terkabulnya doa kita. Ya, karena doa itu memiliki adab-adab, syarat-syarat, dan memiliki juga penghalang-penghalang. Seperti disebutkan oleh Nabi, summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah.
Ya, ada seorang yang disebutkan oleh Nabi, dia safar lama, ya, berdebu, compang-camping, kemudian dia mengangkat tangannya, merengek, mengatakan, wahai Robku, wahai Robku. Tapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, ya, dia tumbuh dengan keharaman. Bagaimana akan dikabulkan? Jadi seorang itu harus evaluasi. Jadi ada 3 poin yang perlu kita ingat. Pertama, ketika kita berdoa, kita perlu ingat bahwa kita sedang ibadah. Ya, masalah dikabulkan atau tidak itu masalah lain. Yang penting kita sudah berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, ya, terkabulnya doa atau tidak terkabulnya doa hendaknya bagi kita untuk menyerahkannya kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Ketika Allah belum mengabulkan, berarti Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan hanya menilai dengan diri kita saja, tapi serahkan penilaiannya apa yang terbaik untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, hendaknya kita mengevaluasi terhadap diri kita, kenapa Allah tidak mengabulkan. Jadi jangan suudzon kepada Allah, tapi suudzonlah kepada diri kita. Ya, bisa jadi karena kita yang salah. Mungkin kita makan makanan yang haram, ya, mungkin kita minum minuman yang haram, kerja kita mungkin pekerjaan yang haram, ya. Bisa jadi ada adab-adab yang kita lalaikan. Mungkin kita belum begitu yakin dengan doa-doa kita, ya, masih setengah-setengah, ragu-ragu, ya, atau doa kita doa yang dosa, ya. Jadi itu 3 poin untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita sehingga timbul suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah. Ya. Iya benar. Kaidah yang disampaikan oleh saudara itu termasuk kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama. Darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Ya, membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Ya, dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Banyak sekali dalam hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menegur, memarahi orang Arab Badui tersebut. Padahal menasehati tentu adalah suatu maslahat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu untuk membendung kerusakan yang lebih besar. Apa kerusakannya? Kerusakannya adalah karena kalau dinasihati saat itu, maka madharatnya lebih besar. Ya, dia akan ya, kececeran malahan kencingnya, ya, malah memadharatkan dia dan lain sebagainya. Contoh-contoh kaidah ini banyak sekali dalam praktek kehidupan kita, ya, termasuk dalam masalah-masalah sekarang Covid, ya. Misalkan kita dihadapkan 2 pilihan.
Pilihan yang pertama misalkan kita silaturahmi. Ada keluarga misalkan yang terkena COVID sehingga dia meninggal dunia. Kita dihadapkan dua pilihan. Yang pertama adalah kita takziah kepadanya, datang ke keluarga tersebut. Itu adalah suatu kemaslahatan. Suatu kemaslahatan. Pilihan yang kedua, kita tidak datang karena kalau kita datang bisa membahayakan. Ya, mungkin kita malah kena karena mungkin keluarganya ada yang kena juga gitu ya. Maka di sini praktekkan kaidah tadi, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama. Alhamdulillah sekarang juga bisa disiasatin dengan cara online. Jadi kita bisa takziah dengan telepon, dengan WA, ya, dan itu sudah cukup bihamdillah. Ya. Jadi di sana ada maslahat, tapi di sana ada mafsadat. Membendung kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kemaslahatan. Contoh yang lain, misalkan itikaf bagi seorang wanita itu sunnah, sebagaimana sunnah juga bagi kaum laki-laki. Tapi kalau misalkan wanita itu iktikaf, kemudian malah menimbulkan fitnah, ya, nanti khawatirnya nanti malah laki-laki ada yang datang ke tempat iktikafnya, nggak aman. Maka di sini apa? Darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Iktikaf itu sunnah, baikan, tapi kalau memang itu menimbulkan kemadharatan, membendung kemadharatan lebih utama. Ya, sehingga kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak iktikaf bagi wanita. Wallahu a'lam. Ya. Ya, vaksin itu adalah salah satu usaha ikhtiar dari seorang hamba agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya dari wabah, dari penyakit. Dan ini termasuk usaha atau mengambil sebab yang diperbolehkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man akala sab'ata maratin ajwah lam tamdhurruhu summun." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan 7 butir kurma ajwa, maka tidak memadaratkannya sihir dan racun. Artinya hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk melakukan usaha-usaha agar kita dijauhkan dari penyakit, ya, termasuk yaitu vaksin, imunisasi, ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya hukum asal dari vaksin, ya, itu adalah boleh, ya, diperbolehkan sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Tapi yang harus kita pahami bahwasanya walaupun kita dianjurkan atau diperbolehkan untuk vaksin, ya, tapi hendaknya kita menganggap bahwasanya itu hanyalah sebab, bukan sebagai penyelamat kita. Penyelamat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada orang yang walaupun sudah vaksin tetap kena juga. Ya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga, walaupun kita diperbolehkan untuk vaksin, tapi di sana ada yang lebih penting juga, yaitu, ya,
melakukan ikhtiar-ikhtiar syar'i seperti berdoa, ya, meningkatkan iman, sholat kita, sodakoh kita, itu yang paling penting. Maka kalau banyak seruan sekarang prokes, protokol kesehatan, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu protokol keimanan. Ya, tingkatkan dua hal ini, iman dan imun. Dua-duanya jalan. Taib. Apakah vaksin sampai kepada taraf wajib? Ya, hukum asalnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya vaksin itu adalah boleh. Ya, boleh. Tapi kalau itu sudah dianjurkan oleh pemerintah, maka hendaknya bagi kita untuk mentaatinya. Ya, untuk mentaatinya. Kenapa? Karena perintah pemerintah selagi itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi kita untuk mentaatinya. Ya, yang nggak boleh untuk ditaati itu kalau perintah pemerintah adalah maksiat. Itu nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Tapi selama itu bukan maksiat, maka hendaknya bagi kita untuk mentaati. Oleh karenanya perintah pemerintah terbagi menjadi 3. Pertama, apabila pemerintah memerintahkan kepada rakyat perintah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini wajib. Yang kedua, apabila perintah pemerintah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak boleh untuk ditaati. Yang ketiga, apabila perintah pemerintah, ya, walaupun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Ini perkara-perkara yang mubah, seperti peraturan lalu lintas dan sebagainya, maka ini wajib untuk ditaati. Oleh karenanya, walaupun hukum asalnya vaksin itu adalah mubah, tapi bisa jadi itu menjadi wajib. Ya, bisa jadi menjadi wajib kapan? Kalau itu diwajibkan oleh pemerintah. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mentaati, ya, aturan-aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, termasuk anjuran vaksin ini. Mari kita taati, karena itu untuk kemaslahatan bagi kita. Tapi saya kira juga pemerintah tidak memaksa, ya, dan tidak memaksa sehingga kita juga, ya, nggak bisa maksa juga. Ini bagi yang mau saja, bagi yang mau. Karena pemerintah juga tidak menargetkan 100% semua rakyatnya itu vaksin. Ya. Kita bisa 50% saja, itu sudah bagus. Ya, 50% dari penduduk ini bisa vaksin, itu sudah bagus. Ya. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.